Kembali lagi di channel Video TV yang Cacamnian. Nah guys, kita dapat video terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terkait perkembangan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Informasinya ada penambahan 2 orang PDP COVID-19 dari Kabupaten Mukomuko. Untuk selengkapnya simak videonya sampai habis. Jangan lupa ikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah aja. Cacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat untuk semua. Yang kami hormati rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Bengkulu. Sore hari ini kita akan menyampaikan situasi terkini perkembangan kasus coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat ada penambahan 23 orang kasus ODP, 2 orang kasus PDP. Jadi total penambahan kasus kita pada hari ini sebanyak 25 orang kasus. Kemudian jumlah total ODP atau orang dalam pemantauan 483 orang. ODP yang sudah dinyatakan selesai pemantauan dan sehat 212 orang. Kemudian yang pada saat ini masih dalam pemantauan 269 orang. Sementara PDP kita ada penambahan 2 orang. Di total PDP kita menjadi 14 orang. Penambahan 2 orang ini atas laki-laki usia 14 tahun asal Kabupaten Mukomuko, gejala klinis ada demam, kemudian batuk, sudah 2 minggu yang lalu, riwayat berpergian dari Medan, dan pada saat ini pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko. Kemudian PDP yang kedua, perempuan 19 tahun, juga Kabupaten Mukomuko, gejala klinis demam, ada sesak napas, muntah, juga pneumonia. Ini riwayat berpergian dari Padang. Saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko. Jadi total kasus kita pada sore hari ini sebanyak 497 orang. Dan kasus konfirmasi kita 2 orang, 1 orang meninggal, dan 1 orang pada saat ini masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Sementara hari ini belum ada hasil lab yang keluar. Kita sudah berupaya untuk berkoordinasi komunikasi dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Sumatera Selatan, tapi hari ini belum kita dapatkan hasilnya. Oleh karena itu tentu kita selalu berupaya, dan besok kita juga akan ada webinar langsung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dalam rangka ada upaya kita untuk nantinya mempersiapkan pemeriksaan PCR
dilaksanakan di salah satu rumah sakit kita, yaitu rumah sakit rujukan COVID, yaitu rumah sakit M. Yunus Bengkulu. Kita lagi berupaya mempersiapkan karena kita punya alat TCM, yaitu alat pemeriksaan yang selama ini kita gunakan untuk pemeriksaan TBC, dan ini bisa digunakan untuk pemeriksaan PCR dengan melengkapi peralatan yang lain, dan besok tim akan melakukan penilaian kelayakan daripada rumah sakit Yunus ini, termasuk ruangan, kemudian kelengkapan lain, dan kesanggupan rumah sakit Yunus nanti menjadi pusat rujukan pemeriksaan bagi spesimen-spesimen yang ada di Provinsi Bengkulu ini, termasuk penyiapan catering-nya, kemudian biosafety kabinetnya. Ini sudah kita tanyakan, besok kita akan ikut webinar tersebut. Kemudian pasien PDP yang masih dalam pengawasan dan dirawat di rumah ada 2 orang, kondisi stabil. Kemudian yang dirawat di rumah sakit Damra 1 orang, dan 3 orang tadi, ya ada penambahan 1, berarti 3 orang dirawat di rumah sakit Muko-Muko. Kita tadi berupaya koordinasi dengan rumah sakit Muko-Muko agar segera pemeriksaan swab ini bisa diambil. Kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah kirim virus transfer medianya untuk diambil swab, dan kemarin sudah kita latih tenaga untuk pemeriksaan. Nanti akan konfirmasi ya, supaya nanti kawan-kawan kabupaten ketika ada pasien PDP bisa diambil swab, tidak harus menunggu tenaga dari Provinsi Bengkulu. Kemudian perkembangan kasus ya, dari waktu ke waktu selalu kita lakukan analisa kajian secara epidemiologi, bagaimana peningkatan kasus, kemudian bagaimana penyebaran kasus. Sampai saat ini kita belum menemukan adanya kasus konfirmasi transmisi lokal. Jadi masih kasus ya transmisi dari berpergian dari daerah-daerah terinfeksi. Jadi kita belum menemukan adanya kasus transmisi lokal, artinya yang ditularkan dari penderita yang berada di lokal Bengkulu. Kemudian peningkatan kasus kita, khususnya kasus PDP, masih dalam tatanan normal, artinya penambahannya ya hanya 2, 3, dan 4. Kemudian penyebarannya juga masih Kota Bengkulu yang tertinggi, dan juga Kabupaten Muko-Muko ada penambahan PDP. Tapi secara umum kita lihat di Provinsi Bengkulu penyebaran kasus kita masih pada analisa kita ya masih dalam normal ya. Oleh karena itulah kita sampaikan ya pada masyarakat Bengkulu ya bahwa tetap tenang ya, kita Provinsi Bengkulu ya dengan mematuhi segala perintah ya yang sudah disampaikan, himbauan, edukasi ya yang semuanya ya, bagaimana kita untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan ya, bagaimana kita selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau ini kita jalankan, insya Allah Bengkulu harapan kita tidak ada lagi penambahan kasus konfirmasi. Apalagi kalau nanti semuanya sudah bergerak ya, di RT, RW, lurah dan desanya sudah menjalankan protokol-protokol, terutama sudah terbentuk gugus tugas COVID di tingkat desa, sudah terbentuk relawan di desa. Kami yakin bisa dilakukan pemantauan pengawasan secara terpadu yang mudah-mudahan ini sudah menjadi langkah besar kita Provinsi Bengkulu dalam rangka
mencegah, mengendalikan penyebaran daripada COVID-19 khususnya di Provinsi Bengkulu.